warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Nizar Epid Channel. Salam cerdaslah, cermat, efektif, runut, dahsyat, lengkap dan akurat. Sahabat Nizar Epid yang berbahagia, mudah-mudahan di hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberi kemudahan kelancaran segala urusan. Nizar Epid, sahabat yang berbahagia, kali ini kita akan mengupas gerakan kampung keluarga berkualitas. Kita ngobrol dengan santai. Jika ada komen yang hal-hal yang perlu dibahas, silakan sahabat Nizar Epid yang berbahagia ditulis di kolom komentar. Insyaallah akan kita bahas bersama. Gerakan kampung keluarga berencana ini dahulunya ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2016. Seiring dengan kegiatan itu, karena gerakan kampung keluarga berencana ini merupakan ikon dari BKKBN. Sebelum Covid, tepatnya pada tahun 2020, perkembangan jangkauan program kampung keluarga berencana ini tidak begitu signifikan berkembang merakyat sampai cakupan luas. Sehingga setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut bahwa kampung keluarga berencana ini sangat efektif dalam rangka menjadi media untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Sehingga setelah diterbitkannya Perpres 72 tahun 2021 yang lalu, dievaluasi ternyata kampung keluarga berencana ini mempunyai andil yang signifikan terhadap percepatan penurunan stunting. Sehingga konsep kampung keluarga berkualitas ini adalah mengcover atau mengkonvergensikan semua stakeholder atau kelembagaan yang bergerak di dalam 8 fungsi keluarga itu. Maka ditetapkanlah adalah kampung keluarga berkualitas, yaitu dengan Impres nomor 3 tahun 2022 yang lalu. Kampung keluarga berkualitas ini seiring dengan ditetapnya Impres Presiden tersebut, sehingga masing-masing bupati wali kota melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih masif, sehingga secara optimalisasi menggerakkan kampung keluarga berkualitas ini dilaksanakan di setiap kelurahan dan desa. Alhamdulillah di Musirawas pada Oktober 2020 lalu Bupati menetapkan dan mencanangkan Musirawas 100% kampung keluarga berkualitas. Diiringi dengan Kabupaten Empalawang, Kota Prabu Mule, bahkan di beberapa kabupaten kota yang lain. Di provinsi-provinsi pun yang lain juga pun melaksanakan itu. Nah, manfaat dari kampung keluarga berkualitas ini untuk dioptimalisasikan kegiatannya, sehingga fungsi keluarga itu memang berjalan dan memang berkualitas, sehingga terbentuklah ketahanan keluarga itu yang optimal. Jika keluarga terbentuk secara optimal, ketahanan keluarga lebih optimal, maka keluarga itu akan mengatasi stunting dengan cepat dan tepat. Itulah namanya keluarga berkualitas. Alhamdulillah, kampung keluarga berkualitas ini meliputi 2 aspek kegiatan. Aspek pertama 8 fungsi keluarga, aspek kedua adalah 5 kelompok kegiatan. Nah, 8 fungsi keluarga itu kalau kita
mempermudah untuk mengingatnya, kita singkat dengan ASEK diperlu. A itu adalah sektor agama. Jadi fungsi keluarga di bidang agama. Tentu teman-teman Departemen Agama atau penyuluh agama, ustadz-ustadz, dai dan ustazah yang ada di desa bergerak di fungsi keluarga di bidang agama. Ini kita harus komperkan untuk kegiatan ini yang dipandu oleh Kepala Kantor Departemen Agama. Yang kedua, S sosial budaya. Sosial budaya itu yang berhubungan dengan kegiatan budaya masyarakat sehari-hari, perilaku keluarga sehari-hari, seperti bertetangga, berhubungan sosial, acara-acara kemasyarakatan di desa, termasuk pesta. Nah, keluarga yang mempunyai ketahanan yang berkualitas, tentu dia akan menjamin perilaku-perilaku atau kehidupan budaya-budaya yang sehat. Di sini konsepnya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini mayoritasnya teman-teman dari kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti pendidikan, dinas kesehatan, dinas pengendalian penduduk keluarga bencana, dinas Dipola, semua kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan sosial budaya, termasuk pariwisata. Aspek yang ketiga yaitu E hurufnya, yaitu ekonomi. Fungsi keluarga di bidang ekonomi. Nah, kalau kelompok ini kita perdayakan, kita perkuatkan, walaupun dalam kondisi tingkat kemiskinan atau kepapaan keluarga-keluarga, dapat kita ayomin secara bersama untuk mencari solusi dari keluarga-keluarga yang mempunyai keterbatasan di bidang ekonomi. Nah, ini tentunya kawan-kawan dari perbankan, dari dinas perindak, dinas koperasi, ini semua bergerak di bidang perekonomian. Sehingga teman-teman yang mengalami nasib yang belum beruntung dalam kegiatan ini, mereka bisa ditampung atau diberdayakan untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarganya. Selanjutnya yaitu diperlu. Di itu adalah sosial pendidikan. Tentu teman-teman dari Dinas Pendidikan sini yang memegang peran penting. Bagaimana guru-guru yang ada di desa, ketersediaan dari guru PAUD yang berkualitas, termasuk adalah guru-guru ngaji. Jadi antara Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, Departemen Agama ini mempunyai kolaborasi dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat di desa. Itu aspek dari fungsi pendidikan. Selanjutnya adalah perlindungan. Jadi perlindungan ini adalah fungsi keluarga memberi perlindungan, keamanan, kenyamanan dalam keluarga, sehingga ketahanan keluarga itu lebih terjamin. Nah, di sini perannya adalah dinas PPPA, yaitu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dinas Dispora, dinas Kominfo, semua kegiatan-kegiatan yang aspeknya ke perlindungan, termasuk bagian hukum. Kapolres ada di sini, Babinsa Koramil ada di sini. Nah, itu untuk memberi perlindungan, keamanan, kenyamanan. R adalah reproduksi sehat. Bagi keluarga itu memang harus diarahkan benar. Remaja itu sejak dini harus diperkenalkan dengan seks yang benar dan normal, sehingga penyimpangan seks atau penyimpangan reproduksi pada masa remaja tidak akan terjadi. Nah, tentu di sini peran dari Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Agama, Departemen Agama,
lalu KUA, semua PKK, semua kegiatan-kegiatan ormas yang ada di desa terutama yang bergerak di bidang aspek kesehatan reproduksi. Ada juga kelembagaan yang bergerak di bidang HIV/AIDS. Nah ini kita gabung di sini. Selanjutnya adalah LU. LU itu adalah lingkungan perlingkungan. Jadi lingkungan pekarangan rumah itu harus mempunyai pemantauan yang benar. Kalau dulu kita kenal dengan lingkungan-lingkungan itu dimanfaatkan oleh Pokja 4 di dalam kegiatan toga, tanaman obat keluarga, ada warung obat, banyak macam-macam kegiatan-kegiatan, ada kebun desa. Yang penting lingkungan keluarga itu dimanfaatkan. Nah kondisi samping ini kita harus memanfaatkan lingkungan itu. Seperti kita membuat kolam ikan lele dari ember, membuat taman tanaman yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang dibutuhkan keluarga. Seperti ada daun kelor. Nah, semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan toga tadi sangat signifikan. Nah ini tentunya teman-teman dari Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, PKK, bergerak di bidang aspek lingkungan ini, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, untuk mengurusi persampahan yang menjadi sumber income dari desa itu apabila dijadikan bank sampah. Nah ini fungsi-fungsi keluarga yang dimonitoring, yang dipantau, yang dibina oleh kelembagaan yang ada. Di pusat kelembagaan yang menangani Kampung Keluarga Berkualitas ini ada 15 kelembagaan kementerian sesuai dengan impres yang diterbitkan oleh Presiden. Namun kalau di daerah, di Kabupaten Musirawas itu ada 17 OPD yang terkait di bidang ini. Yang waktu pencanangan pada tanggal 20 Oktober yang lalu, Bupati sebelum mencanang Kampung Keluarga Berkualitas, dia menyerahkan surat instruksi kepada 17 OPD termasuk camat dan kades. Ini. Jadi memang benar-benar kalau fungsi ini bergerak. Lalu dari kelompok yang kedua yaitu kelompok kegiatan. Kalau tadi Pokja, kelompok kerja. Nah sekarang Poktan, kelompok kegiatan. Nah kelompok kegiatan ini ada meliputi kegiatan BKB. Nanti ada kader yang menangani bagaimana memberi pola asuh kepada anak. Jadi orang tuanya dididik bagaimana memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Tentu anak laki-laki sangat berbeda dengan anak perempuan. Umur golongan 1 tahun ke bawah dengan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu berbeda. Itu maka diberi pengetahuan, pencerahan, pengkayaan dalam melaksanakan pola asuh. Itu adalah di Pokja BKB. Lalu ada Pokja BKR. Nah, Pokja BKR ini adalah kelompok orang tua yang memiliki anak remaja, sehingga orang tua diberi pengetahuan bagaimana menerapkan pola asuh pada anak remaja. Karena anak remaja itu di samping perubahan fisiknya juga terjadi perubahan psikologisnya. Perkembangan mekanisme tubuhnya akan berkembang dia. Sehingga orang tua harus memahami masa-masa perubahan pada anak-anak remaja. Itu kelompok BKR, khusus menangani kelompok-kelompok orang tua yang memiliki anak remaja. Yang ketiga kelompok PIKR. Nah PIKR ini adalah kelompok-kelompok anak-anak remaja. Pusat Informasi Konseling Remaja, PIKR. Nah, identiknya PIKR ini merupakan cikal bakal untuk menjadi generasi berencana. Genre, simbol genre ini 3. Bebas, stop seks bebas, stop pernikahan dini, stop narkoba. Ini lambang dari genre. Generasi berencana.
Itu Poktan yang ketiga. Poktan yang keempat adalah BKL, Bina Ketahanan Lansia. Nah, orang-orang lansia ini, orang tua yang lansia ini harus disantuni oleh keluarganya. Sehingga para lansia ini merasa nyaman dan aman dalam keluarganya. Kita harus santun dengan orang tua, apalagi sudah sepuh. Bukankah menurut agama kita patuh dengan orang tua, itu adalah merupakan ahli surga. Nah ini, jadi kenyamanan, keamanan, ketenangan keluarga akan tercipta apabila Poktan ini bergerak sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan yang terakhir, setara dengan Poktan adalah RDK, Rumah Dataku. Semua aktivitas, semua kegiatan dari Poja maupun Poktan tadi, datanya dikumpulkan, dijadikan satu di Rumah Dataku. Nah, di Rumah Dataku ini ada operator yang tukang untuk menginput, melapor data kegiatan. Lalu di keluarga berkualitas ini, kampung keluarga berkualitas ini, ada web untuk bahan laporan kegiatan-kegiatan kampung keluarga berkualitas ini. Webnya Bapak Ibu Saudara Sahabat Nizar Epid yang berbahagia dapat dilihat di portalnya kampungkb.bkkbn.go.id. Nah, setelah akses itu, link itu dipilih, diklik. Nah, saudara sahabat semua dapat bisa mengklik, pilih provinsinya, pilih kabupatennya, kecamatan, dan pilih desa yang mana mau kita lihat. Nah, nanti saudara sahabat Epid yang berbahagia dapat memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan gerakan kampung keluarga berkualitas di desa yang kita pilih. Nah, itu semua kegiatan laporan terlapor di situ, termonitor. Siapapun bisa memonitor kegiatan-kegiatan kampung keluarga berkualitas. Nah, itu dari aspek kegiatan-kegiatan. Selanjutnya kegiatan kedua adalah merupakan kegiatan yang bersifat pencegahan percepatan penurunan stunting, yaitu kegiatan yang menjadi sasarannya adalah calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, balita umur 5 tahun ke bawah. Nah, kegiatan-kegiatan ini oleh teman-teman TPK, tim pendamping keluarga, melakukan pendampingan bagi faktor-faktor ini. Bila calon pengantin yang berisiko selama 90 hari didampingi, maka dia akan dilakukan intervensi lebih khusus sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Dan setelah melakukan pendampingan, beberapa kali pendampingan menjelang masa pernikahan, maka aplikasi LC-Milnya tetap di-print, mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat itu akan tertera bagi yang tindakan-tindakan dilakukan ada berhasil, ada berkembang lebih bagus kesehatannya, maka sertifikat itu disebutkan ideal. Artinya calon pengantin ini lanjut untuk proses selanjutnya, itu proses pernikahan dan proses persiapan ke rumah tangga. Namun jika sertifikat itu di-print masih berisiko, tetap kita lakukan juga pernikahan sesuai dengan jadwalnya. Namun tugas sertifikat tetap melakukan pendampingan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh calon pengantin. Nah, aspek kedua, ibu hamil. Demikian juga, ibu hamil juga dilakukan pendampingan sesuai dengan kegiatan-kegiatan atau SOP-nya pelayanan ibu hamil yang diperiksa oleh bidan. Jadi 3 bulan pertama ibu hamil itu diperiksa minimal 1 kali. Kehamilan semester kedua, yaitu bulan keempat, 5 dan 6, itu minimal 2 kali diperiksa. Semester ketiga, bulan 7, 8, 9, itu harus diperiksa 3 kali. Minimal harus diperiksa oleh dokter spesialis untuk mendeteksi perkembangan dan pertumbuhan janin dalam perut ibu. Karena berdasarkan hasil survei SSGI yang terbaru tahun 2022 kemarin,
bahwa stunting itu sudah didapati sejak ibu hamil dan nilainya tinggi 18,5%. Artinya kalau pendampingan pada awal tidak kita lakukan secara optimal, maka janin yang di dalam perut ibu ini udah terjadi stunting sebesar 18,5. Nah, inilah peran kampung kami, kampung keluarga berkualitas. Kita harus mengayom supaya ibu-ibu ini tidak mengalami risiko yang tersebut. Bagaimana caranya? Itu yang penting. Sasaran pertama ran pasti, kelompok-kelompok yang berisiko. Sasaran kedua adalah PUS, pasangan usia subur. Nah, pasangan usia subur ini kita pilih mana pasangan usia subur yang hamil, mana yang tidak hamil. Yang hamil kita masukkan di dalam ran pasti. Kita bimbing sesuai dengan mekanisme tim pendamping keluarga. Nah, kelompok PUS yang tidak hamil kita pilih menjadi 3 kelompok. Kita identifikasi kelompok-kelompok pasangan usia subur, mana-mana atau siapa saja ibu atau pasangan usia subur yang menginginkan anak segera. Nah, kelompok ini harus kita luruskan, harus diedukasi supaya dia mempersiapkan dirinya, kesehatannya lebih bagus dan lebih fit. Sehingga waktu dia hamil dia tidak berisiko. Karena berdasarkan survei, begitu hamil risiko stunting itu sebesar 18,5%. Nah, kalau ini sudah kita ayam, sudah kita petah dari awal, insya Allah ibu hamil berisiko tidak akan terjadi. Karena kita sudah peta mana-mana kelompok ibu hamil yang ingin anak segera. Ini kelompok yang harus kita benahi. Agar dia sehat, berkualitas, dan optimal sehatnya. Yang kedua adalah pasangan usia subur yang ingin anak tapi ditunda. Nah, biasanya kelompok kedua ini pasangan yang muda. Misalnya mempunyai anak 1 atau 2, sementara usianya masih muda di bawah 45 tahun. Dia ingin anak lagi, biasanya ingin anak perempuan atau anak laki-laki. Jadi sementara dia menunggu anak, menunggu kelahiran kehamilan, ingin anak lagi, nah dia tidak menggunakan KB, tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, ini kalau tidak menggunakan alat kontrasepsi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kehamilan. Nah, biasanya akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Ini pencetus jadi stunting. Ya, kehamilan yang tidak diinginkan. Maka kita identifikasi dari awal dari kampung keluarga berkualitas ini, mana kelompok-kelompok ibu yang menginginkan anak ditunda. Cek apakah sudah menggunakan alat kontrasepsi atau belum. Kalau belum, nah ini jadi kita beri edukasi yang baik dan benar supaya ibu itu memilih alat kontrasepsi sesuai dengan kondisi kesehatan dia. Yang ketiga, kelompok pasangan usia subur yang tidak ingin anak lagi, padahal usianya masih usia reproduksi, usia subur, yaitu antara 15 tahun sampai ke 49 tahun. Nah ini. Nah, kita identifikasi ibu-ibu atau keluarga yang pasangan usia subur yang tidak ingin anak lagi. Biasanya ini anaknya sudah 3 atau 4, tetapi usianya masih sekitar 28 tahun, 30 tahun, masih sangat produktif, masih sangat subur. Nah, kita identifikasi mana-mana kelompok-kelompok ini yang belum menggunakan alat kontrasepsi. Maka kalau saat ini belum menggunakan alat kontrasepsi, kita lakukan edukasi, bimbingan untuk memilih alat kontrasepsi sesuai dengan kesehatannya. Nah, kalau ini sudah kita peta, unmet need ini namanya. Unmet need ini kita peta yang benar. Insya Allah kejadian berdasarkan SSGI dilaporkan 18,5% itu dapat kita cegah. Itu kegiatan kampung keluarga berkualitas. Sahabat Nizar Epid yang berbahagia. Cerdaslah, cermat, efektif, runut, dahsyat, lengkap dan luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan kampung keluarga berkualitas ini dapat kita laksanakan. Itu aspek pada sasaran. Sasaran yang kedua adalah mengidentifikasi faktor risiko. Apa faktor risiko dari stunting?
ketersediaan air. Air bersihnya dari mana? Dari sungai kah, dari sumur kah, dari ledeng kah, atau air kemasan. Kita identifikasi mana keluarga-keluarga menggunakan air bersihnya yang layak, sehat, atau yang tidak layak. Nah, yang tidak layak nanti kita inventaris, kita kumpul. Kita lakukan intervensi lebih khusus untuk melakukan kegiatan itu. Termasuk kelayakan rumahnya layak atau tidak, jambannya ada atau tidak. Sudah tuh kartu BPJS-nya ada atau tidak. Sudah tuh dapat bantuan BLT atau tidak. Nah, ini kita identifikasi faktor-faktor risiko ini. Nanti kita catat faktor risiko itu mana-mana yang lengkap, mana-mana yang tidak lengkap. Yang tidak lengkap atau tidak ada akses, maka kita akan dukung supaya dia mendapat akses yang baik dan benar. Nah, ini dari hulu sudah kita persiapkan supaya keluarga itu benar-benar menjadi keluarga yang mempunyai ketahanan yang tangguh. Itu aspek dari sasaran. Jadi aspek sasaran ada 3, pasangan usia subur, RAN pasti, rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting, dan faktor risiko. Ya. Nah, kelompok kedua adalah kelompok rumah dataku. Nah, hasil kegiatan-kegiatan ini tadi dihimpun, dikumpulkan di dalam rumah dataku. Nah, rumah dataku itu dilakukanlah data tadi, sudah pengumpulan, melakukan analisis situasi, yaitu mengidentifikasi permasalahan. Masalah desa itu diidentifikasi. Apa sih permasalahan yang signifikan? Sehingga stunting di desa itu tidak terkendali, sehingga perkembangan pertumbuhan keluarga di desa itu tidak terkendali, sehingga faktor-faktor risiko itu lajunya tidak terkendali, itu diidentifikasi apa permasalahannya. Sudah diidentifikasi, maka dirumuskan apa sih masalah yang sebenarnya. Sudah dirumuskan, baru menentukan prioritas masalah. Prioritas masalah karena ditentukan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Baru yang ketiga kita mencari solusinya, yaitu perencanaan dan penganggaran. Nah, tahapan identifikasi, memprioritaskan masalah, dan perencanaan penganggaran ini dibahas di dalam musyawarah masyarakat desa. Itu wadahnya adalah RDS, Rumah Desa Sehat, yang menjadi ikonnya dari Kementerian Desa. Jadi kita merger dengan pendamping desa, dengan KPN, dengan teman-teman kader-kader yang ada di desa, yang diwadahi di dalam Rumah Desa Sehat, ini kita identifikasi bersama-sama. Sehingga kegiatan itu menjadi satu kegiatan, satu kesatuan. Itulah namanya konvergensi. Nah, nanti dibahas di musyawarah masyarakat desa melalui musrenbang desa. Alhamdulillah, Musirawas telah melaksanakan musreng desanya pada bulan Desember yang lalu, dan baru-baru ini kita sudah menyelesaikan musrenbang tingkat kecamatan. Nah, mudah-mudahan data ini dapat masuk dalam aplikasi SPID, sehingga untuk tahun 2024 kegiatan ini seharusnya lebih optimal. Gitu. Nah, dibahas di musyawarah masyarakat desa, sehingga desa akan mengalokasikan mana kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa, akan desa tanggulangi kegiatan itu. Seperti BLT, kegiatan-kegiatan dapur sehat, kegiatan-kegiatan PMT, semua kegiatan-kegiatan ada 12 kewenangan desa, maka desa akan mengakomodir sebagai program kegiatan desa. Mana kegiatan-kegiatan yang diusulkan ke APBD? Nah, kita diusulkan melalui kecamatan, diusul ke OPD-OPD yang berhubungan dengan kegiatan itu. Dan mana juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan DAK, dana alokasi khusus, seperti pemukiman untuk bedah rumah, kita seperti air ke PU Cipta Karya, jamban Cipta Karya, gitu. BPJS ke Dinas Sosial. Nah, ini semua kita petah di dalam musyawarah masyarakat desa itu. Nah, semua kegiatan ini sudah kita identifikasi masalahnya, sasarannya, identifikasi masalah dan kegiatan, baru kita melaksanakan kegiatan. Kegiatannya apa? 8 Pokja,
5 pota. Nah, kita melaksanakan kegiatan. Setiap kegiatan itu harus dilakukanlah dengan pengumpulan datanya dan diposting di dalam web Kampung KB. Namanya publikasi. Nah, di kelompok publikasi inilah kita mempublikasikan kegiatan-kegiatan. Kegiatan kelompok pengaji di desa ini, dari 80 orang yang hadir, ternyata berapa persen yang sudah mengenyangkan KB, berapa persen yang kelompok ibu-ibu yang ingin anak segera, berapa persen kelompok yang menggunakan sesuai dengan permasalahan-permasalahan itu. Adalah kelompok dari perlindungan, pokja dari sosial budaya, pokja dari pendidikan. Banyak kampung keluarga berkualitas dengan dibentuknya kampung keluarga berkualitas di desa itu tadinya tingkat pendidikannya rendah, SMP ke bawah. Dengan ada kelompok-kelompok ini, maka dia dapat melalui peningkatan kualitas pendidikannya melalui jalur paket. Kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Jadi semuanya akan meningkat kecerdasan masyarakat. Jadi kita bisa melepaskan kebelungguan, kebodohan di desa kita masing-masing. Nah ini kalau seandainya kita peduli untuk membangun desa kita melalui kampung keluarga berkualitas ini. Jadi 3 aspek itu sahabat Nizar Epid yang berbahagia di kampung keluarga berkualitas ini. Pertama, kita melakukan surveillance mengidentifikasi sasarannya. Sasarannya harus jelas dan tepat, dan pastinya benar, faktor risikonya kita cover semuanya. Sudah kegiatan sasaran dan identifikasi masalahnya, baru kita bahas di dalam kegiatan RDK. Rumah dataku kita bahas di dalam RDS, Rumah Desa Sehat. Di situ adalah kelompok-kelompok BPPD, perangkat desa, semua stakeholder yang bergerak di bidang rumah dataku, KPM, PDL, PD, semuanya kita mengadakan rapat bersama-sama bagaimana untuk menata desa ini. Sudah akor, klop dalam musyawarah masyarakat desa, kita salurkanlah kegiatan-kegiatannya untuk melaksanakan kegiatan. Kegiatan dilaksanakan, kita publikasikanlah dalam web kegiatan. Webnya kampungkb.bpkkbn.go.id. Nah ini semua kegiatan-kegiatan itu. Insya Allah apabila kegiatan ini dilakukan dengan baik dan rutin dan istiqomah, semua CR, perusahaan-perusahaan di luar akan membantu. Karena kita berupaya ingin meningkatkan status desa kita menjadi desa yang sehat, desa berkualitas, desa yang tangguh. Itu sahabat Nizar Epid yang berbahagia, obrolan kita agak panjang sedikit demi untuk memberikan pencerahan kita bersama, sehingga silakan teman-teman sahabat lini lapangan untuk berkreasi mencari inovasi-inovasinya sehingga kualitas kampung keluarga berkualitas ini benar-benar lebih optimal dan lebih nyata dalam rangka percepatan penurunan stunting. Kullu am wa antum bil khairi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.